Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh serta Bapak Asri Ismail SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul melalui pembelajaran daring ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Nur Afnia sebagai moderator, Nopianti sebagai presentator pertama, Muhammad Hairul Ansar sebagai presentator kedua, Nur Fatihan As-Sahra sebagai presentator ketiga, Nurul Ainun sebagai presentator keempat, Nurwani sebagai presentator kelima, Siti Asira sebagai presentator keenam, Alfia Asila sebagai presentator ketujuh, dan Anggisya Fitri sebagai presentator terakhir. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Satuan-Satuan Bahasa atau Wacana. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan saksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita, yaitu Nopianti. Kepada Saudari Nopianti, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengertian wacana. Mulyana 2005-1 menyatakan wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif yang paling kompleks dan lengkap. Satuan pendukung kebahasaannya meliputi fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh. Sedangkan menurut Taringan 2009-26 menyatakan wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan dan disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator kedua, yaitu Muhammad Hairul Ansar. Kepada Saudara Muhammad Hairul Ansar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan membacakan materi tentang jenis-jenis wacana. Berdasarkan bentuknya, Robert L. Longerch membagi wacana menjadi 7 jenis, antara lain 1. Wacana naratif, 2. Wacana prosedur, 3. Wacana ekspositori, 4. Wacana hartato, 5. Wacana dramatik, 6. Wacana epistoleri, 7. Wacana seremonial. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator ketiga, yaitu Nur Fatihan As-Sahra. Kepada Saudari Nur Fatihan As-Sahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan aspek-aspek keutuhan wacana. Aspek-aspek keutuhan dalam wacana adalah kohesi, koherensi, topik wacana, aspek leksikal, gramatikal, fonologis, dan semantis. Ada beberapa aspek pengutuh wacana tersebut yang dapat dibagi menjadi 2 unsur, antara lain unsur kohesi dan unsur koherensi. Adapun unsur kohesi yang memiliki beberapa aspek leksikal, gramatikal, dan fonologis. Sedangkan unsur koherensi yang memiliki beberapa aspek, yaitu aspek semantis dan aspek topikalisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator keempat, yaitu Nurul Ainun. Kepada Saudari Nurul Ainun, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari kohesi, yaitu
Kohesi mengandung makna kepaduan dan keutuhan. Kohesi mengacu pada aspek bentuk dan aspek formal bahasa. Aspek formal bahasa yang dimaksud menjelaskan bagaimana cara proposal saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk suatu teks. Sedangkan menurut Alwi, yaitu menyatakan bahwa kohesi merupakan hubungan berkaitan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator kelima, yaitu Nurwani. Kepada Saudari Nurwani, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya, leksikal. Menurut Abdul Rani, 2004 halaman 129 mengatakan bahwa kohesi leksikal berupa kata bebas yang mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat yang mendahului atau yang mengikuti. Sedangkan menurut Mulyana tahun 2005 halaman 29, kohesi leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana yang mendapatkan keserasian struktur secara kohesif agar bertujuan untuk mendapatkan efek intensitas makna bahasa, kejelasan, informasi, dan keindahan bahasa, maka diperlukan aspek-aspek leksikal. Sekian, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator keenam, yaitu Siti Asira. Kepada Saudari Siti Asira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kohesi gramatikal. Menurut Sumarlam 2009 halaman 23, kohesi gramatikal adalah perpaduan wacana dari segi bentuk atau struktur lahir wacana. Sedangkan menurut Tugiati dalam Febriani Arsita 2014 halaman 18 mengatakan bahwa kohesi gramatikal adalah keterkaitan antara bagian-bagian wacana serta gramatikal yang meliputi referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita beralih ke presentator ketujuh, yaitu Alfia Asila. Kepada Saudari Alfia Asila, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek gramatikal wacana. Yang pertama, referensi atau pengacuan. Referensi menurut Sumarlam yakni satuan lingual tertentu mengacu yang mengacu pada satuan lingual lain atau suatu acuan yang mendahului atau mengikutinya. Yang kedua, penyulihan atau substitusi. Penyulihan atau substitusi menurut Sumarlam yaitu salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian suatu lingual tertentu dengan lingual lain untuk memperoleh unsur pembeda. Yang ketiga, pelepasan atau elipsis. Menurut Sumarlam, berpendapat bahwa pelepasan atau elipsis adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelepasan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu konjungsi atau kata sambung. Konjungsi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam suatu wacana. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke presentator terakhir, yaitu Anggi Syafitri. Kepada Saudari Anggi Syafitri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi tentang pronomina persona. Pronomina persona adalah diektis yang mengacu pada orang secara berganti-ganti, bergantung pada topeng yang sedang diperankan oleh partisipan wacana. Apakah partisipan itu sebagai pembicara, atau persona pertama, pendengar atau persona kedua, atau yang dibicarakan persona ketiga. Dalam bahasa Indonesia, pronomina persona diperinci sebagai berikut. A. Pronomina takrif. B. Pronomina tidak takrif. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah,
teman-teman semua, demikianlah hasil video presentasi hari ini terkait satuan-satuan bahasa wacana dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.